selamat pagi. Apa kabar? Sinchun Kyonghi, Yam Hok Yam Shu. Yaso Jinja Hoa. Kok nggak ada jawab? Oke, nggak ngerti, ya sudah. Oke, tema kita apa hari ini, saudara? Ayo, lagi sekali. Tema kita apa hari ini? Tanggung jawab. Saudara tahu kalau orang nggak bisa bertanggung jawab artinya? Nggak tahu. Kalau orang nggak bisa, tema kita adalah tanggung jawab. Kalau orang nggak bisa bertanggung jawab, berarti dia sedang jawab tanggung-tanggung. Ngerti nggak arti itu? Saya tidak tahu, karena saya belum sempat tanya, mengapa Bapak dan Ibu Gembala memilihkan kita tema yang luar biasa. Tapi percayalah saudara, kehancuran kehidupan itu bukan karena nggak punya uang. Kehancuran kehidupan bukan karena nggak sekolah. Kehancuran kehidupan karena pemalas. Betul? Kenapa orang bisa malas? Itu tadi, karena nggak mau bertanggung jawab. Pasti malas hidup. Kita buka firman ini, Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-16. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16 sampai 18. Why? Kalau ada kata wahai atau why dalam perjanjian dalam terjemahan lama, Inggrisnya wow. Ini artinya celaka. Jadi saya langsung ganti saja. Celakalah engkau tanah. Tanah bukan properti, tanah ini tidak. Kata tanah dalam istilah Melayu kuno dulu artinya sebuah negeri, sebuah wilayah, sebuah daerah. Celakalah engkau sebuah wilayah, sebuah negara, sebuah daerah, kalau pemimpinmu, rajamu adalah baca, seorang kanak-kanak. Nah, yang namanya anak-anak nggak bisa dituntut tanggung jawab, sebab anak-anak masih dalam pengawasan orang tuanya. Saudara, ada banyak contoh di dunia ini. Kalau Indonesia sudah kebanyakan contoh. Maaf. Gubernur, bupati, camat, presiden yang anak-anak. Betul tidak? Tidak ada tanggung jawab. Maaf, saya harus berkata apa ada. Jokowi yang periode pertama akan dikenang oleh bangsa Indonesia dan dunia bahwa dia adalah pemimpin yang sangat ingin mensejahterakan rakyat. Bayangkan 5 tahun pertama pemerintahannya, kepemimpinannya, berapa banyak airport, bandara yang dibangun. Kami khususnya di Papua sangat berterima kasih. Yang paling hebat lagi, kalau saudara nggak pernah hidup di pedalaman seperti kami, Kalimantan Utara itu wilayah yang tidak beda jauh dengan Papua. Daerah-daerah terisolirnya sangat banyak. 3 tahun lalu saya terakhir ke Kalimantan Utara. 3 tahun lalu. Waktu itu baru peresmian provinsi baru. Ya. Itu harga bensin dan harga minyak tanah sama, 1 liter 60.000. Dan gak ada yang demo. Kenapa begitu mahal? Karena diangkut pakai pesawat sampai di ibu kota kabupaten, di mana pesawat bisa mendarat, itu dipikul dengan jalan kaki sampai ke desa-desa. Maka itu mahal. Ayo jujur, sanggup gak hidup di daerah yang bensinnya dan minyak tanahnya sama 60.000? Pasti orang Jawa teriak-teriak. Di sana biasa. Satu wilayah kami, pelayanan kami namanya Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 4 tahun yang lalu saya terakhir ke sana. Harga semen itu 2 juta. 1 sak. Orang bingung, bukan kenapa begitu mahal? Itu diangkut pakai pesawat. Timbangannya 1 kilo sudah berapa puluh ribu, nyampe dipikul lagi. Dan di situ harga bensin, harga minyak tanah jauh lebih mahal daripada Kalimantan Utara. Nah, karena presiden ini bukan kanak-kanak,
dia mikir. Maka Jokowi membeli 4 pesawat tangki. Saudara tahu kalau truk tangki, tahu ya, distribusikan minyak kemana-mana. Nah, karena wilayah-wilayah ini, 3 provinsi ini sangat terisolir, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara, maka Presiden beli 4 pesawat tangki yang khusus ngangkut bahan bakar. Kami yang tinggal di Papua, yang di Kalimantan Utara sudah biasa kalau naik pesawat dengan drum-drum, saudara. Dan berapa kali karena kebutuhan di pedalaman lebih perlu, penumpang dikorbankan, minyak itu lebih penting, sehingga kami harus duduk di atas drum. Dan itu sudah biasa. Dan berapa kali waktu tertentu, daerah lebih terpencil, harga tiket pesawat tidak ditentukan secara umum, ditimbang berat badannya. Itu gemuk-gemuk mahal, terlalu mahal Bapak Saudara, jangan tersinggung ya. Jadi 1 kilo itu ada harganya berapa, baru dikalikan berat badannya berapa. Barangnya pun sudah gak usah tunjuk orang lain, biar saja ya. Belum lagi barangnya juga ditimbang. Itu ngeri sekali. Di situ kita melihat pemimpin yang ini luar biasa. Yang kedua, pemimpin yang sekarang ini akan dikenang oleh bangsa Indonesia, tercatat dalam sejarah. Pemimpin yang paling banyak buat jalan tol. Ya, nah pertanyaannya, yang dulu-dulu ngapain? Maling kok tidur enak, maling kok tidur. Oke? Nah, celaka tanah termasuk keluarga. Betul tidak? Karena keluarga itu sebuah pemerintah. Celakalah keluarga kalau suaminya, papanya itu masih anak-anak. Maka itu anak-anak laki yang masih kecil-kecil, hobinya pingin kawin, saya potong kamu supaya nggak merusak keluargamu dalam nama Yesus. Setuju? Alkitab menyatakan luar biasa, belajarlah kepada burung. Betul? Jelas Tuhan Yesus berkata belajar kepada burung. Apa tanggung jawab burung? Ini yang kita harus belajar. Ternyata di dunia ini gak ada burung jantan yang berani kawin sebelum buat sarang untuk betina. Siapa yang ngajari mereka? Kok mereka bisa punya tanggung jawab sehebat itu? Keren gak itu? Maka itu gadis-gadis, saya pesan kepada kamu, termasuk anak-anak yang perempuan, saya sudah pesan. Kalau kamu didatangi cowok dan sudah setuju, orang tua, keluarga semuanya, gembalamu sudah setuju, final. Kata finalnya, kamu sudah punya pintu berapa? Apa itu? Rumah. Masuk rumah gak ada pintunya. Kalau cowokmu jawab, aku selama ini baru punya pintu 1, jangan kawin dengan cowok yang pintunya 1, karena itu sel penjara. Loh, kita nggak sel penjara, masuk pintunya 2. Jadi rumah itu tanggung jawab laki-laki. Maka itu dalam Kejadian 2:24 jelas Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Firman itu aneh. Kejadian 2:24, di dunia baru ada Adam dan Hawa. Yang jelas-jelas mereka adalah pernikahan pertama di dunia yang nggak punya orang tua dan nggak punya mertua. Betul tidak? Tapi mengapa Yahweh Tuhan berfirman, seorang laki-laki keluar dari rumah orang tuanya? Maka itu sejak zaman itu, bayangkan sudah berapa ribu tahun yang lalu, belum ada mertua, belum ada orang tua, tapi surga sudah pesan, ini sebuah tanggung jawab. Tolong mama-mama, walaupun anak laki ibu cuma 1 anak tunggal, tidak boleh membawa mantu perempuan masuk ke rumah. Sebab 1 dapur nggak bisa 2 koki, pasti perang. Ini, maka itu kalau saya konseling pranikah dan ketahuan si cowok anak mama, saya batalkan pernikahan. Setuju nggak? Maka itu cewek-cewek yang punya calon anak tunggal, mikir baik-baik.
Apalagi kalau anak tunggal itu anak mama. Menderita istrinya. Loh kenapa? Apapun yang dikerjakan oleh istrinya, suami pasti membandingkan dengan mamanya. Kamu masa kok nggak kayak mamaku? Kamu bersihkan rumah kok nggak kayak mamaku? Maka itu saya sering berkata kasar. Anak mama paling cocok kawin dengan mamanya sendiri. Tahu rasanya. Betul atau tidak? Maka itu mama-mama hati-hati. Jangan memanjakan anak. Maaf saya berkata, ada dua suku yang jahat di Indonesia, Tionghoa dan Batak. Lihat orang Tionghoa dan Batak, anak laki pertama biasanya dimanja habis karena meneruskan nama keluarga. Maaf saya harus berkata, saudara sering ketemu atau pernah ketemu tidak? Anak ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi masih ganggu orang tuanya karena dimanja dari kecil. Ada nggak seperti itu keluarga? Nah banyak. Itu pemimpin yang masih anak-anak. Maka itu setelah kita tahu firman ini, nggak sedikit papa-papa yang sudah punya anak, ya namanya papa sudah punya anak, tetap lebih lucu papanya daripada anaknya. Nggak tertawa, ngerti nggak maksudnya? Karena kekecilan sudah kawin, goblok. Dengar baik-baik, walaupun saudara anaknya orang kaya, kalau engkau belum bisa bertanggung jawab, mati kamu kawin. Karena pemimpin. Sekarang firman ini luar biasa. Dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Saya pertama belajar ayat ini, saya itu tersenyum. Papa, salah apa sih orang pagi-pagi sudah makan? Ayo, logikanya salah nggak? Tidak dong, mau lagi lapar. Tapi ini dia. Maka itu apa bedanya presiden kita yang sekarang dengan yang dulu-dulu? Firman ini digenapi oleh Jokowi. Seorang pemimpin tidak boleh makan dulu sebelum yang dipimpin kenyang. Itu arti firman. Ada yang ngamen. Maka itu banyak pemimpin di negara mana saja, di daerah mana saja, sibuk mengenyangkan dirinya sendiri, tapi nggak ngurus yang dipimpin. Sakit hati anak-anak kalau papa bisa beli barang yang mahal-mahal, tapi kebutuhan anak diabaikan. Terkutuklah pemimpin seperti itu dalam nama Yesus. Saya berkata betul atau salah? Kita para pemimpin sudah harus berkata cukup. Betul tidak? Kalau kita bisa berkata cukup, maka yang kita pimpin akan kita dulukan. Ayat 17. Berbahagialah engkau negeri. Nah ini opposite-nya, lawan katanya. Berbahagialah engkau tanah, kalau pemimpinmu, rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, nobel, orang terhormat, orang disegani. Berbahagia negeri, berbahagia keluarga, berbahagia tanah, kalau pemimpinnya dari kaum pemuka, nobel, ya, yang bisa direspek, bisa dicontoh, bisa diikuti, bisa diteladani. Maka itu saudara, mengapa dalam sejarah hidup dunia ini, dunia saya berkata cuma Indonesia, setan lebih banyak merusak laki-laki daripada merusak perempuan. Karena setan tahu, maaf, ada hukum yang tidak tertulis di dalam hidup semua bangsa di dunia. Perhatikan, hukumnya itu apa? Ada kejadian apa saja, baik yang salah ini perempuan maupun yang salah ini laki. Hukum yang tidak tertulis, yang Tuhan berikan di hati semua manusia. Selalu kalau ada kata, ya kamu harus bertanggung jawab dong. Kepada siapa kita harus tunjukin? Laki-laki kencengnya, betul, laki-laki. Udah gak usah noleh pak kepala. Betul? Di negara manapun, di bangsa apapun, ini hukum. Nah, kalau sudah merupakan hukum internasional, istilah saya, saudara nggak perlu cari ayatnya di Alkitab. Itulah firman Tuhan. Betul?
Jadi di mana-mana laki-laki adalah orang yang harus dan wajib bertanggung jawab untuk apa saja. Maka itu saya marah kalau ada rumah tangga berantakan, suaminya dengan mentereng, dengan pinggang dengan kata itu salahnya istriku. Saya tempelin kamu ngomong begitu. Kita ini kepala, betul? Istri itu tubuh. Maka itu jatuh bangunnya, gagal berhasilnya sebuah keluarga, tetap kepalanya bertanggung jawab. Saya ulangi lagi, ini hukum alam dan hukum internasional. Enggak ada orang bisa membantah. Saya ini tunggu yang perempuan katakan merdeka gitu kok jauh saja juga. Loh betul enggak? Nanti yang namanya perempuan di situ enaknya enggak dituntut tanggung jawab macam-macam. Laki-laki. Terus belum selesai 17. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya. Hebat gak firman ini sekarang? Artinya yang namanya pemimpin tidak boleh makan sebelum yang dipimpin itu benar. Keren sekali. Bukan dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Saudara jangan cuma asal membaca begitu saja. Papa kita punya kerinduan yang besar. Nah, semua orang yang berani dan bisa bertanggung jawab, alkohol, narkoba, judi, enggak laku. Pasti saudara bingung, apa hubungannya? Di sini hubungannya. Kenapa ada orang mabok? Kenapa orang cari narkoba? Kenapa orang judi? Mau cari enaknya, enggak mau bertanggung jawab. Loh betul tidak, saudara? Semua orang yang bisa dan berani bertanggung jawab, orang itu enggak butuh mabok. Alkohol itu hanya untuk mengalihkan keadaan saja. Termasuk narkoba. Saya bersyukur ada firman seperti ini. Maka itu ketika Bapak Gembala memberikan tema tanggung jawab saya, oh terima kasih Pak. Di dalam Alkitab ini penuh konsep tanggung jawab ini. Narkoba laku karena anak-anak muda goblok, orang tua goblok itu ingin apa? Lari dari kenyataan hidup, mau lupa sebentar. Betul tidak intinya? Maka itu pemimpin-pemimpin yang perkasa, dia nggak akan mabok. Karena wibawa seorang pemimpin dalam tanggung jawabnya dilihat dalam keperkasaan. Aman keluarga seperti ini. Ayat 18. Oleh karena kemalasan. Nah, ini lawan katanya tanggung jawab, malas. Anak-anak muda, engkau ingin sukses tapi bangunmu siang terus. Mustahil. Mustahil sukses. Jangan malas. Di dunia ini, Papa memberi modal kepada semua manusia itu sama. Waktu saya belajar ini saya betul-betul terharu, kok bisa? Coba, kalau Tuhan model kita, jujur ya, kira-kira matahari yang kita ciptakan untuk semua orang atau kita pilih-pilih? Kalau Tuhan model kita, pilih. Rumahnya maling, sinarnya belok. Loh, betul toh? Kan Tuhan model kita kok. Tapi Papa kita enggak sama. Penjahat pun, perampok pun, pembunuh pun tetap dapat udara, hujan, matahari yang sama. Di sini kita belajar. Jadi modal hidup yang Tuhan beri kepada semua manusia, serusak apa, sejahat apa, sekurang ajar apa, sebajingan apa, maaf saya berkata, waktu tetap sama 24 jam sehari, udara tetap sama, matahari tetap sama. Lu betul tidak? Lu bisa tanya jawab itu siapa? Jawab kalau sudah diajak ngomong. Berarti kalau sudah nggak jawab tersinggung semua gitu aja. Betul? Betul. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal? Karena ada yang malas. Kalau semua manusia bisa mampu menggunakan modal yang Papa berikan, nggak ada orang gagal di dunia. Yang ada itu orang malas, catat. Orang malas adalah orang yang selalu ingin lari dari tanggung jawab.
Orang malas adalah orang yang selalu mengalihkan tanggung jawab ke temannya. Atau orang seperti itu. Ini yang merusak dunia. Kalau tahun model saya, orang-orang kayak gini saya pulangkan aja. Pulang kemana saya nggak tahu. Daripada bikin rusuh dunia. Maaf, kenapa ada pendemo yang rame? Karena mereka malas. Coba dikasih aja bungkus cuma 40.000 mau teriak-teriak. Kan gobloknya. Nggak mau kerja. Oke? Oleh karena kemalasan, maka firman ini luar biasa. Apa yang terjadi pada sebuah keluarga kalau rumah yang mereka tinggali nggak punya atap? Ngerti nggak artinya? Itulah suami yang tidak bertanggung jawab. Itulah papa yang tidak bertanggung jawab atas istri dan anak-anak. Karena malas. Maaf. Tidak ada anak yang bisa membanggakan bapaknya kalau mereka melihat mamanya banting tulang, papanya cuma santai. Anak akan marah. Betul atau tidak? Betul. Maka itu suami-suami jangan cari banyak alasan. Kerja. Amin. Kerja. Belum lama saya marah pada seseorang di daerah Cengkareng. Waduh, sesuai melamar ke sana kemari, sesuai berapa banyak ngabisin uang untuk email ke sana. Stop. Mulai hari ini kamu keliling kampung, cari botol-botol kosong, kaleng kosong, jual. Loh, betul tidak, saudara? Masa itu berdosa? Tidak. Dia tersinggung dengan saya. Dia bilang, sudah kalau kau tidak mau nolong, ya ngapain saya nolong orang malas kayak kamu? Kerja. Pemulung itu bukan kerjaan yang rendah loh, saudara. Betul enggak? Maka itu yang malas-malas ini bertobat. Cari rumah-rumah temanmu, jadi pembersih, jadi cleaner di rumah itu. Enggak salah. Nah itu ada muka yang enggak suka. Maaf, enggak kasih kalian saudara-saudara. Setuju saya ngomong ini? Kasihan anak-anak. Pemalas itu merusak dunia betul-betul. Maaf. Hari ini harus rajin. Setuju ya semua? Amin. Nah maksud saya begini, kalau suara yang pedes kupingnya, itu harus berubah. Ya. Tapi kalau sudah malas dengar ini nggak pedes, bebal kamu gitu aja. Betul? Ya. Dan oleh karena apa? Kelambanan. Nah, lamban tangan. Tahu arti kata lamban tangan? Ya. Sama dengan malas. Lelet. Kalau kerja kayak kuala, tangannya satu maju, baru satu lagi. Maka itu orang yang malas itu kuala namanya, gitu aja sih. Betul? Kalau lama-lama jadi kualat. Baik, apa yang terjadi pada pemimpin yang tangannya lamban? Aja rumahnya bocor. Bagaimana penghuni rumah akan merasa tenang dan aman walaupun ada atapnya, tapi atapnya bocor. Dan semua karena laki-laki. Alkitab tidak menulis umur berapa orang itu boleh menikah. Tapi di Alkitab ada dua kisah yang luar biasa. Satu Adam, dua Yusuf. Nah kebetulan untuk Yusuf angka umurnya tahu 30 tahun. Untuk Adam nggak diberitahu umur. Maka itu kalian yang masih kecil-kecil, kepala satu akhir minta kawin, saya tonjok. Kepala dua awal-awal, banyak keluarga-keluarga orang tua ngawur, mentang-mentang punya duit, anak masih kecil-kecil dikawinkan. Nah salah. Mengapa di Alkitab angka 30 itu banyak? Banyak loh. Daud umur 30, Yusuf umur 30, Tuhan Yesus umur 30. Nah angka itu dipercaya oleh semua psikolog di dunia. Bahwa seorang dikatakan matang, dewasa, mature itu waktu umur 30. Maka itu berusaha sedapat mungkin menikah di antara umur itu. Karena sebelum umur 30 kamu masih kecebong. Tahu kata cebong? Apa itu?
Anak kata itu anak kodok. Kenapa? Lucu karena punya ekor. Nah itu kalau kamu belum dewasa jangan mikir menikah. Belum bisa diminta tanggung jawab. Nah, Adam dan Yusuf dinikahkan oleh Tuhan setelah mereka menyelesaikan tugas tanggung jawab surga. Adam mengelola taman dan memberi semua nama pada binatang. Yusuf dinikahkan pas umur 30 karena visi yang Tuhan berikan kepada dia sudah tercapai. Nah ini target. Maka itu saya katakan lagi, kalau saudara belum bisa bertanggung jawab tapi minta menikah, engkau baru bisa jawab tanggung-tanggung. Jangan lupa kalimat ini. Jelas ya, hebat sekali Tuhan kita itu. Oke. Apa tes tanggung jawab? Lukas pasal 10. Lukas pasal 16. Mulai ayat yang ke-10. Ini tes tanggung jawab. Apa gitu tuh keren sekali. Ternyata tesnya itu enggak 10, enggak 100 soal, cuma 3 soal. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini tes yang pertama. Barang siapa ngapain? Setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, setia dalam perkara-perkara kecil. Stop. Apa kata lain setia? Tanggung jawab, taat, tekun. Bahasa Jawa bagus, getu. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Itu keren artinya getu. Ngotot terus si satu bagian sampai selesai. Setia. Maka ia maka ia setia juga, tekun juga, rajin juga dalam perkara-perkara besar. Yang hidup kumpul saya, mereka paling tahu. Hal-hal kecil saya suka perhatikan. Contoh sikat gigi. Ini orang-orang yang kumpul saya, mereka paling tahu. Saya suka merhatikan sikat gigi orang. Karena itu bicara kesehatanmu sendiri. Ada banyak orang sikat gigi, itu selesai nggak dibersihin, sampai apa itu pasta giginya nempel semua. Satu kali saudara, hamba Tuhan ini masih ada di daerah Toraja sampai hari. Kami ada seminar besar di Hotel Grand Tropic, nggak jauh dari sini ya. Nah kami sekamar 7 orang. Saya punya kebiasaan begitu. Saya selalu perhatikan bagaimana cara, apalagi ini hamba Tuhan loh, meletakkan pakaian kotornya, meletakkan pakaian bakal segigitnya. Minta ampun ini orang. Nah saya nggak tahu yang punya siapa. Pas itu lagi istirahat sebentar, saya masuk kamar. Yang 6 nggak masuk. Saya langsung merebus air panas. Saya rendam sedikit itu di air panas. Ampun lama sekali. Nah sudah, ya udah saya taruh kembali, saya nggak tahu siapa. Akhirnya waktu mereka masuk, yang punya ini ribut, siapa bersih ini, siapa bersih ini. Waktu saya belum masuk, saudara, ternyata hamba Tuhan ini cerita kepada banyak orang bagaimana respon saya, tanggung jawab saya, walaupun bukan milik saya. Dan saya ajari mereka hamba-hambanya, kamu nggak boleh cuma bisa khotbah. Ya, benar. Hal-hal kecil dalam hidup harus baik. Yang kumpul saya selalu saya yakinkan, begitu bangun, rapikan tempat tidur, awas kamu. Kecil. Anak-anak, walaupun kau punya pembantu di rumah, itu sering banyak mama-mama yang merusak anak-anak gak bisa tanggung jawab. Maaf ya mama-mama, jangan tersinggung. Apalagi kalau itu anak kesayangan mama. Mau ngerjakan apa saja, biar mama saja, biar mama saja. Goblok anakmu itu. Maka itu waktu mereka menikah dia bingung. Loh betul tidak? Salah didikan seperti itu. Begitu lepas sandal, lepas sepatu, rapikan langsung. Kecil. Saudara, saya sering memberi contoh tentang NASA, tahu ya? Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat. Oh, menghitung semua urusan ruang angkasa 0,00001 nggak boleh diabaikan. Betul tidak? Itu penting. Itu hal kecil. Begitu belajar. Senang nggak kita dapat perkara-perkara besar? Iya dong.
tujuan kita begitu. Ayat 11. Selesai belum? Oh belum ya, masih ayat 10. Dan barang siapa tidak benar, tidak bisa bertanggung jawab, tidak jujur, tidak respect, tidak menghargai perkara-perkara kecil, maka orang itu pasti tidak menghargai, tidak bisa bertanggung jawab, nggak bisa respect terhadap perkara-perkara besar. Siapa yang pernah membaca sebuah ilustrasi bagus berapa waktu yang lalu viral di sosial media? Ada anak yang selalu ngomel kalau dididik oleh orang tuanya. Ayo sebelum keluar kamar matikan lampu. Jangan taruh kabel yang kamu nggak pakai untuk charge HP, cabut. Ya yang malas-malas awas itu jalan terus listriknya. Rapikan ini, rapikan itu. Wah anak ini ngomel terus. Ya tapi dilakukan walaupun ngomel, karena dia hormat pada orang tuanya. Pada satu hari dia dapat panggilan lamaran kerja, menuju ke suatu tempat. Dia kaget, kok sepi, nggak ketemu satu orang pun. Tapi begitu dia masuk kantor itu, tempat sampah geletak, dia rapikan. Keset berantakan, dia atur. Karena saya terbiasa sejak kecil di rumah dididik bapak. Suruh naik lantai 3, liftnya mati. Dia nggak mau naik lift, dia naik jalan kaki. Dia pikir biar sambil olahraga. Sampai lantai 3, kok dengar suara air yang mengucur. Dia cari, oh di toilet, dimatikan. Oh pokoknya lihat apa saja. Baru ada ruangan dia masuk. Begitu anak ini masuk, langsung HRD-nya memberi salam. Anda diterima. Loh, kapan wawancaranya? Dia berkata, kami pasang CCTV di ruangan dari kamu masuk. Dan kami cari orang yang bisa bertanggung jawab seperti Anda. Di situ dia baru bilang terima kasih pada papanya yang didik. Ini ilustrasi, tapi benar. Setia dalam hal-hal kecil. Anak-anak perhatikan. Sisirnya orang, saya suka perhatikan, kotor atau bersih. Kadang-kadang istri saya berkata, kamu kok sempet ngurus gitu? Ya alasan pertama saya bilang, ini firman. Kedua, saya nggak bisa lihat barang kayak begitu. Apalagi orang yang kumpul saya, nggak bisa. Perhatikan ya. Terus, ayat 11. Jadi. Ya, jadi. Nah, ini kalimat ini. Kalau ada kata jadi, harusnya sudah ada dari tadi. Oh, ini baru ngomongnya itu. Jikalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Stop. Apa itu mamon yang tidak jujur? Uang. Satu-satunya benda di dunia ini yang paling banyak dipalsu itu uang. Betul tidak? Maka itu karena dia sering banyak palsunya, uang itu nggak pernah jujur. Itu maksud Tuhan. Nah saudara, hukum ini juga berlaku internasional. Maaf ya, dengar baik-baik. Semua kita punya hukum ini tertulis di hati kita. Semua kita, termasuk pelakunya pun sebetulnya. Begini, kalau saudara kenal seseorang dan ternyata nggak jujur soal keuangan, respek kita pada dia turun atau naik? Turun. Langsung. Dan ini hukum internasional. Seberubah bagaimana orang ini, sulit kita mengembalikan percayaan seperti semula. Betul atau tidak? Nah ini kehancuran hidup. Uang. Kemarin siang saya diminta bicara di judulnya Campus Leadership Gathering. Jadi ada sekian banyak pelayanan kampus di Jakarta kumpul di lembaga pusat mahasiswa LPMI, lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia ada di situ. Nah pembicaranya ada 2,
seorang attorney, jadi pengacara Amerika, tapi hatinya luar biasa untuk Indonesia. Dia tinggalkan posisi yang begitu tinggi di kantor Senat Amerika. Sudah 8 tahun dia tinggal di Indonesia karena dia mengasihi Indonesia. Nah, yang dia bahas paling kencang kemarin tentang korupsi. Dia marah kepada koruptor. Wih, saya kaget. Orang Amerika. Saya belum pernah lihat ada orang begitu marahnya pada korupsi. Saya setuju. Dan dia berkata, koruptor itu orang paling tidak mau bertanggung jawab, mau cari enak saja. Dan dia rela menyengsarakan orang lain. Dan itu betul. Maka itu sudah. Uang adalah ujian utama tentang tanggung jawab setelah perkara kecil. Betul? Ya. Uang. Ayo jujur. Anak-anak muda dengar, jujur. Seorang pengusaha sekali saja nggak jujur soal uang, habis dia. Betul. Habis. Orang sulit percaya dia lagi. Nah, dalam dunia kami para hamba Tuhan ini menyedihkan. Ya. Menyedihkan. Ini kemarin saya baru kirim uang ke suatu desa untuk pelayanan. Ternyata ada orang telepon. Bapak nggak ngecek? Aduh, nggak sempat juga. Nah, terus cerita begini begitu dengan banyak data. Ya udah, cukup sekali ini saja. Jangan kali kalau mereka bilang apa-apa, oke, saya enggak. Saya bilang terima kasih kepada hamba Tuhan. Orang ini yang memberitahu saya. Maka itu firman ini luar biasa. Zaman dulu di Tiongkok, untuk mertua bisa ngecek mantunya ini jujur soal uang atau tidak, sesekali dimasukkan uang di saku celana suaminya dan mantu ini nyuci, istrinya itu nyuci. Kalau uangnya nggak balik, wah berarti mantu nggak jujur, gitu aja. Betul? Nah, ini ilustrasi. Kalimat berikut, masih ayat 11. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kalimat ini yang buat saya bingung. Karena selama ini yang namanya manusia, harta itu kan uang. Ya. Loh, atau tidak? Ternyata buat Bapa di surga enggak uang. Maka itu ketika tes kita tentang uang kita lulus, kita jujur, baru surga akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Apa ya? Jadi ujiannya lewat uang dulu, jujur enggak? Ya. Begitu dites berkali-kali tentang uang kita jujur, baru surga menyerahkan harta yang sesungguhnya. Amin. Ini luar biasa. Semalam saya cerita pada beberapa orang. Oke, saya mau cerita juga kepada saudara. Walaupun kecil, saudara, saya di Jakarta ini bisa punya 6 apartemen, walaupun studio. Aneh bukan? Loh, saya juga bingung kok bisa. Itu hanya gara-gara nolong orang. Jadi ada orang-orang itu kredit apartemen gak bisa ngelunasi. Nah, mereka perlu duit, saya cuma nolong. Nah, kalau saya nyicil saya mampu. Ternyata sekarang ada 7 di Jakarta ini. Tapi kami gak nempati satu pun. Dan semua saya pakai untuk orang-orang yang perlu dan gak bayar. Saya gak pernah mengontrakkan rumah. Di tempat-tempat lain juga. Kalau Tuhan suruh saya beli, contoh, seorang yang saya kenal, dia kerja di perusahaan ini kira-kira 20 tahun yang lalu, Sentul, waktu masih baru mulai. Waduh, masalah keluarganya berat. Tolong ya terusin cicilannya. Ya saya nerusin, karena cuma nolong. Kecil tanahnya, paling cuma 80 meter persegi, tapi 2 lantai kalau jadi. Sampai lunas, saudara. Saya ini lupa, bukan sombong loh. Nah, setelah 3 tahun lunas, saya ditelepon.
Istri saya kaget, iya kita ada tanah di situ. Nah sejak saya itu saya tuh nggak pernah lihat lokasinya di mana. Jangan mikir saya sombong tidak, saya cuma nolong. Di telepon suruh datang, wah puji Tuhan. Istri saya sudah senang sambil kita lihat. Ternyata kami disambut, disiapkan minuman yang mewah, camilan mewah. Saya kena apa ini? Kami berterima kasih kepada Bapak. Hah? Bapak ini satu-satunya klien kami yang nggak pernah nelpon kami, nggak pernah marah-marah kepada kami. Saya malah bingung, ada apa? Loh, Bapak nggak baca kasus, itu kasusnya Lipo waktu itu. Pak, tanah Bapak itu bermasalah dan sekarang nggak ada, barangnya nggak ada. Oh iya? Dia lebih heran lagi. Loh, jadi Bapak sampai nggak tahu nggak? Wih, masuk Tempo, masuk orang. Nah, akhirnya semua pelanggan yang neror kami marah, hak mereka. Kami pindahkan. Kami ada daerah Pak. Yang buat kaget lagi. Karena Bapak nggak pernah nelfon kami, nggak pernah marah-marah. Dari tanah yang 80 meter persegi, kami dapat kompensasi tanah hampir 400 meter persegi. Bisa itu. Ini berapa anak saya pernah ajak untuk melihat. Di situ istri saya bilang, waktu itu kami suruh milih. Jadi di gambar itu, ayo milih lot yang mana? Dikasih prioritas saudara. Ambil yang paling gede, suruh milih kok. Nanti, nah banyak kali. Kami punya, Tuhan berkati kami rumah makan di Nabiri yang the best. Presiden pun pernah makan di situ. Itu anugerah Tuhan. Nah sama, kami nolong orang. Ada pengusaha Surabaya kakak beradik beli coklat di sana. Ternyata masalah keuangan keluarga. Dia bilang, sudahlah, kemudian ambil alih aja, terusin cicilannya. Rumah makan jelek sekali saudara. Lantainya pun bukan keramik, semen biasa sudah bolong-bolong juga. Ya cuma karena kasihan dan Tuhan nyuruh. Nggak nyangka. Saya bisa melunasi, terus dibangun. Ada pengusaha dari Jakarta digerakkan Tuhan modal. Wah sekarang setelah sekian tahun jadi rumah makan yang terbaik di Senapir. Baik masakannya, baik apa itu bangunannya. Sering dibuat acara-acara resmi oleh pejabat-pejabat itu. Maka itu kalau saudara bisa bertanggung jawab sejak masih muda, ayat ini terjadi untuk Anda. Jadi saya tidak ngurus uang itu. Sekarang Tuhan mempercayakan saya harta yang sesungguhnya. Ngerti nggak ilustrasi? Pernah kasusnya ada. Saya beli rumah di Biak, tapi saya salah. Saya belum urus balik nama. Tapi surat jual beli sudah ada. Nama saya sudah masuk, cuma belum ke pertanahan. Lama, lebih dari 7 tahun. Saya beli 60 juta waktu itu. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Camat. Saya tahu Pak Pendeta nggak jual rumah itu. Memang tidak. Tapi ada yang beli ini. Datang kepada saya. Mau buat akta jual beli. Loh, siapa orangnya? Saya kenal ternyata. Hamba Tuhan. Bukan full time. Pimpinan sebuah bank swasta di Biak. Dan dia pernah khotbah di rumah saya itu. Saya telepon. Bu, saya sebut namanya. Kan tahu itu rumah saya. Anak-anak tinggal. Iya, tapi pemilik lama nawarkan saya. Wah, ini pidana berat. Saya telepon janda. Aduh, ya saya salah Pak Daniel. Saya pikir Pak Daniel nggak jadi beli. Karena kok belum balik nama. Ya, saya nggak mau ribut. Nah, orang ini beli ke dia 90 juta. Saya nggak mau rewel, nggak mau ribut. Saya beli lagi rumah saya sendiri 90 juta. Selesai. Itu orang Biak kaget. Ini ada satu anak Biak. Saudara kamu dengar nggak? Saudara dengar. Pernah dengar kasus itu ya? Nah inilah contoh. Jadi dengan uang jangan ada persoalan. Oh enggak, amin. Amin. Dengan uang jangan ada persoalan. Amin. Ada pendeta lagi. Saya punya rumah 3 di Serui waktu itu. Nah saya kalau diberkati Tuhan saya nggak pusing dengan nama saya. Pakai aja nama itu. Nah itu waktu tax amnesty saudara. Saya merdeka betul-betul. Karena banyak orang tahu saya punya banyak rumah. Terus mereka telepon, Kodin nggak ngurus tax amnesty. Apa yang diurus untuk rumah bukan nama saya semua? Kaget mereka.
Dan teks amnesti hanya untuk kalau mau dijual lagi. Nah dengan hukum itu, kalau sampai ada yang nakal, waktu itu belum ada hukum ini, mereka nggak bisa jual, nggak ada pajaknya, nggak bayar, ngerti istilah. Ini pendeta. Tiba-tiba 3 rumah dijual, saya nggak tahu, orang lain memberitahu. Akhirnya mereka pindah ke Kalimantan Timur. Pas pelayanan ke sana, saya pelayanan ke sana, kesempatan mampir. Kaget sudah. Baru masuk halamannya, istrinya sudah teriak dari depan dalam ruang, jangan masuk kamu. Wih, kaget saya. Yang nemani saya bingung. Yang salah kan dia, bukan bapak-bapak. Saya pulang. Saya nggak ngurus rumah itu sampai hari ini, sudah dijual mau diapain? Bukan saya sombong, bukan saya mentang-mentang. Enggak. Saya selama hidup sudah bilang kepada Tuhan, saya nggak mau urusan dengan, saya nggak mau cari persoalan dengan uang. Sebab saya tahu ada harta yang sesungguhnya Tuhan berikan buat saya. Tepuk tangan dong, masalah itu. Ini cara saya hidup. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Oh nggak ada yang namanya. Itu saya tanya, setanmu berapa yang kamu bawa? Wih, 3 juta. Nggak kebanyakan. Betul, uang itu setan. Yang di bank berapa? 4M. Dulu setannya 4M. Begitu kalau anak-anak kecil diajari setan ini bagus. Ma, minta setan 20.000 dong. Banyak sekali setan itu. Kan bagus bukan? Hanya Tuhan Yesus yang ngomong-ngomong itu setan. Maka itu uang itu bencinya dengan saya luar biasa. Karena saya nggak pernah sayang dia. Karena saya punya harta yang sesungguhnya. Terus, nah ini kalau ngomong duit semangat semua saya. Ayat 12. Nah ini keren lagi. Maka itu perhatikan, tanggung jawab hanya bisa dinilai dengan 3 soal. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Saya pertama bingung, kenapa harta orang lain? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Aneh bukan? Tapi saya bersyukur pada Roh Kudus, saya dapat rahasia ini tahun 70-an yang lalu sudah. Maka itu kalau saudara melihat hidup saya dengan istri, dengan anak-anak, karena firman ini yang saya lakukan. Anak-anak saya itu tahu saya sering gak ada uang. Istri saya juga, maka itu saya dulu takut kawinnya begini. Mana ada istri mau tinggal dengan suami yang sering gak punya uang? Serius. Tapi istri saya luar biasa. 1 kali sudah, kami masih di Surabaya, belum pindah ke Papua. Istri saya itu suka bakso. Saya lagi di kamar, nah saya keluar, kaget. Ini pertama kali saya lihat wajah istri saya pucat luar biasa. Sambil megang mangkok bakso, saya lari, saya pegang. Kamu sakit? Enggak lah, terus kenapa? Wajahnya pucat betul. Aku lupa kalau nggak punya uang bayar bakso gimana? Ya nah di rumah itu ada berapa orang? Satu namanya Ana. Ana, saya panggil. Kayak nih baksonya Noni ini. Cuma gitu aja. Kami pernah 4 kali harus pindah rumah. 4 kali. Nah itu istri saya ini istri yang luar biasa. Nah orang-orang bilang, kamu tuh gak cari rumah. Sudah cari. Terus, ya uangnya gak pernah cocok. Pokoknya pas sudah habis masa pinjamnya, saya bilang, ayo ringkas semuanya, diikat, supaya kalau pindah, gampang. Di sini orang-orang tinggal dengan kami itu melihat istri saya. Dia gak panik. Dia gak tanya, mau pindah kemana, mau apa, enggak. Tapi itu kadang-kadang saya tuh segan sendiri, kok ada perempuan kayak begini. Nggak pernah nuntut, nggak pernah ngomong. Amin. Serius, luar biasa. Yang bingung yang satu rumah. Nah, yang paling hebat itu tanggal 4 Januari 4 Januari 94. Begitu selesai Natal 25, 26 saya bilang ringkas semua. Kita belum tahu pindah kemana. Nah ada orang telepon saya, anaknya di Sydney. Waktu itu belum ada handphone seperti sekarang, masih pakai telepon rumah. Oh iya? Nah, gini aja dah, saya minta nomor teleponnya. Aduh, anak saya tuh mau pindah apartemen. Ya udah, jadi kapan saya bisa tahu? Kira-kira 3 hari lagi. Waduh, kok 3 hari lagi? Saya harus beritahu nomor baru. Loh, Koden mau kemana? Ini tanggal 4 ini mau pindah rumah. Pindah kemana? Belum tahu. Padahal kurang 3 hari itu pindah.
Ya udah. Nggak sampai 2 jam dia telepon balik. Dan sebentar, saya salah dengar nggak tadi? Kenapa? Mau pindah rumah? Iya. Kemana? Belum tahu. Loh, nanti lu gimana? Nggak apa-apa, saya bilang. Sebentar, saya berunding ya. Nah, sekarang orang ini pernah punya bank swasta salah satu, tapi sudah likuidasi ya. Nah, terus nggak lama telepon. Nah, orang Surabaya pasti tahu. Kalau gitu gini, kalian tinggali dulu rumah kami di Jalan Bali nomor 9. Itu daerah kaya. Di situ kita lihat pertolongan Tuhan. Kami lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Hari itu juga kami sewa mobil, angkat barang-barang. Begitu kami 13 orang yang pindah. Maka itu kalau cuma kami berdua gampang numpang di rumah siapa ada. Ini 13 mau taruh mana? Bayangkan. Dan mereka semua prihatin, tahu keadaannya, nggak apa-apa. Begitu kami sampai, ini orang kaya ini. Nah, kita jadi orang kaya sebentar. Namanya anak-anak. Bus, ribut-ribut. Awas kamu kotorin rumah orang. Sekian waktu kami tinggal, sampai Tuhan tolong kami. Waktu itu saudara, ada satu keluarga punya 5 anak. 1 perempuan. 4 anak, 3 ini narkoba. Nah, dia dengar kabar tentang kami. Itu di rumah yang kami harus keluar itu. 1 persatu anaknya laki, 3 dititipin kami. Semuanya pulih. Sekarang semua jadi orang sukses. Nah, ketika dia dengar, dia pimpinan Lipo, waktu itu masih Lipo, di salah satu daerah di Bogor. Dia dengar, dia jadi mau pindah. Iya. Mau pindah kemana? Belum tahu. Namanya Om Denny. Terus mau nggak kalau kredit? Ih, saya nggak berani Om. Mau bayar pakai apa? Pendeta kan bisa kredit, nggak ada slip gaji. Sudah, kan Koden kenal orang ini. Ada 1 anak dari Madiun pernah saya tolong sampai sukses, sekarang punya usaha. Saya mau telepon dia, saya mau pinjam namanya, tapi Koden bayar. Tapi jangan saya loh Om aja. Orang itu mau masuk saudara. Lewat Lipo itu pertama kali saya seumur hidup kredit. Waktu itu saya tanya, bayarnya berapa? 94. Ini 15 tahun, Koden 1 bulan 7,5 juta. Maaf, saya belum pernah kaget sampai mencret-mencret. Istri saya bingung, kamu sekitar 7,5 juta bayar uangnya siapa? 94, bayangkan 15 tahun. Saya berdoa betul, Tuhan bagaimana ini? Papa jawab, yang bayar kan aku. Saya nangis. Ya udah, berani. Luar biasa. Inilah harta sesungguhnya seperti ini. Waktu itu rumah harga 400 juta. Besar. 1.100 meter persegi. Iya. Berapa luas tanah? Ya 1.000 meter. Kamar 11. Itu yang saya cari, rumah besar. Kamarnya Pak. Saudara, akhirnya gak bisa bayar. Masuk tahun keempat mau disita. Saya nggak nangis. Ya udah, mama saya salah, mau apa lagi? Nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Ada seorang anak yang saya pimpin, yang saya bimbing dari SMP SMA, jadi pengusaha sukses di Hong Kong. Dia telepon saya, Koden punya masalah kredit ya dengan Lipo Jalan 3. Loh, kok kamu tahu? Ternyata dia itu punya saham besar di situ. Anak ini tahu siapa saya. Oke, hari ini tanggal sekian Koden ke kantor. Terus tanda tangan, panggil nama orang itu. Terus lunas. Loh, kan masih 11 tahun saya bilang nyisir. Saudara, dia tutupi semuanya. Di situ kita lihat Tuhan itu luar biasa. Masalahnya, ya sekarang rumah itu nggak kami pakai. Kami pinjamkan satu yayasan pendidikan yang melatih anak-anak pedalang. Sekarang rumah itu keren, direnovasi. Tapi nggak cara hidup. Harta sesungguhnya dari 400 juta sekarang nggak tahu berapa puluh M rumah itu di daerah penting di Surabaya. Nanti nggak cerita. Maka itu jangan sibuk dengan uang. Itu bukan harta sesungguhnya. Saya lanjutkan sekarang bagian ini.
ujian kita untuk tanggung jawab kepada harta orang. Oh, ini keren sekali. Siapa sering pinjam pulpen lupa? Nah, itu calon orang miskin sampai mati. Karena nggak bisa bertanggung jawab. Nah, cuma masalahnya juga yang punya pulpen lupa, aku pinjemin siapa tadi? Betul? Nah, saya belajar dari ayat ini. Belajarlah bertanggung jawab. Walaupun itu barang kecil, katakan amin. Amin. Siapa pernah pinjam gitar ini pemusik? Terus bawanya nggak betul, cedar gitu. Terus ditegur, kalau engkau jawab nggak ikut punya, engkau calon miskin sampai mati. Belajar bertanggung jawab harta orang lain. Pertama kali tahun pergi saya rumah, ayat ini saya pegang. Waktu itu dengan terpaksa saya harus keluar dari rumah kakak saya karena pelayanan makin banyak. Saya nggak bisa ganggu keluarganya, anaknya 2 masih kecil. Orang datang ke rumah saya cerita mau pelayanan. Saya berdoa, Tuhan beri saya rumah. Walaupun saya waktu kontrak saya nggak tahu. Akhirnya dapat kecil di Gedung Klinter, Surabaya. Rumahnya lucu, lebarnya 2 meter, tapi panjangnya 9 meter. Dan itu lantai 2, keren gak? Saya cuma bayar sebulan waktu itu kira-kira 3 atau 40 ribu. Itu tahun 84 atau 85. Keren sekali. Ya udah tinggal di situ. Saya rapiin, saya atur semuanya. Nah, suatu hari ada satu majelis gereja jemput saya mau pelayanan. Oh, saya sudah pindah, nggak di rumah kakak saya. Di mana? Gedung Klinter saya kasih itu. Dia kaget juga. Kamu tinggal di rumah seperti ini. Loh, apa salahnya? Kok betah kamu? Mulai zaman saya. Di mana ada Yesus tetap betah. Jadi dia ngeliat aja rumah ini nggak layak. Kayaknya cuma nggak sampai 2 meter. Jadi kayak kereta api panjang. Di situ saya tinggal 7 orang. Ya saya atur saja. Minggu kemudian orang datang bersama istrinya. Kami punya rumah kosong di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Wih, itu daerah kaya lagi. Oke, Amos pernah ke sana. Rumah zaman Belanda, mewah sekali. Di situ kami hampir 10 tahun pindah lagi. Ngerti? Ada harta sesungguhnya, saudara. Awas yang suka pinjam barang dan gak bertanggung jawab. Awas. Keren bukan firman Tuhan? Maka itu dalam hidup kita ingat 3 soal ini semua kita harus lulus. Maka nanti Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Ayat yang terakhir. Percaya nggak dunia akan berubah kalau kita hidup seperti ini? Amin. Kejadian 1 ayat 26. Inilah tanggung jawab yang terbesar yang Bapa berikan buat kita. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, ini kata yang penting, supaya bertanggung jawab. Saya lebih suka kata itu, atas semuanya. Saudara, yang kumpul saya tahu, saya paling marah kalau ada orang yang buang buka air keran seenaknya. Kalau sikat gigi itu tetap mancur, saya marah gitu. Mati kan? Untuk apa? Saya kalau nginap di hotel, ini orang-orang kaya harus bertobat. Handuk tiap hari ganti, spray ganti, saya marah. Kalau sampai lama, maksimal 4 hari handuk harus dipakai sendiri-sendiri. Baru hari kelima baru ganti. Begitu pula spray. Untuk apa diganti tiap hari? Ingat, kita diberi tanggung jawab atas alam semesta. Betul tidak? Harusnya bukan apa itu? Rainbow Warrior ini apa istilahnya? Grup apa itu kok saya lupa? Greenpeace. Itu harusnya kita, bukan mereka. Karena kita punya perintah, jagai alam ini. Jangan buang sampah sembarangan. Tahun 70-an itu saya suka mimpin retreat anak muda, remaja, SMP, SMA. Selalu ada slogan. Dan mereka sekarang kenal dengan jadi anak-anaknya. Saya selalu pakai kalimat. Ucapkan, apa itu? Buang sampah sembarangan itu dosa.
Ayo ucapkan satu, dua. Buang sampah sembarangan itu dosa. Sudah tua-tua nggak tahu diri, awas. Itu saya ajari anak-anak kecil. Buang sampah sembarangan dosa. Serius. Ada yang berkata waktu pergi dengan saya, lo kan sudah bayar. Nah itu saya marah. Jadi kalau kamu sudah bayar, terus mau seenaknya. Alam yang papamu punya kamu rusak. Ngerti nggak saudara? Belajar tanggung jawab atas alam. Maka itu buat saya tanggung jawab yang terbesar. Justru di kalimat, di ayat 26 Kejadian 1. Alam ini kita pinjam dari Tuhan. Harus. Sebelum ada orang sibuk-sibuk dengan kantong plastik, saya sudah membiasakan. Kalau masih bersih, bagus saya lipat. Saya selalu bawa di tas saya. Apakah perlu bisa dipakai lagi? Jauh sebelum ada orang-orang itu. Mau berubah mulai hari ini. Amin. Mulai dari rumah di usaha.